Jumpa lagi pada podcast Kejutan kali ini. Masih bersama Ibu Sri Hardi Endah Wahyuni atau Ibu Yayun sebagai narasumber kita. Dan tidak juga ketinggalan saya sebagai pemandunya, Ibu Nidengah Suarsini. Kali ini pada pembahasan berikutnya yang masih terkait dengan batik, Ibu Endah sudah siap dengan sharing ilmunya? Oke. Ya. Kemarin kan sudah kita membahas tentang batik, sejarah batik, motifnya batik berapa, kemudian manfaat dan fungsinya batik. Nah, tentunya kita juga akan membahas lebih detail lagi sekarang ini tentang teknik membatik itu sendiri bagaimana Ibu? Oke. Di awal kan ada sempat nyinggung sedikit tentang teknik. Di sini kalau sesuai dengan arti batik, saya memilih ada teknik tulis. Jadi yang kita sebut dengan batik tulis. Kemudian ada teknik cap, batik cap. Ini yang alatnya ini tadi, cuma canting enggak kita bawa, jadi kita cap Kayak stempel gitu lah, mirip stempel. Kemudian ada yang teknik colet. Nah, teknik colet itu tinggal dikuaskan aja, kayak melukis seperti itu. Jadi mana bagian yang kita tutup itulah dicolet dengan batik, dengan lilin. Nah, kemudian ada yang mencobakan dengan teknik printing. Teknik printing kalau menurut saya itu bukan batik, tapi motifnya iya batik. Tapi tekniknya bukan batik. Tidak 100% batik. Ya, hanya ngambil motif kayak seperti motif bunga yang pada umumnya ya. Cuma ini di motifnya motif batik. Jadi itu bukan batik yang asli lah. Ya, gitu. Boleh dibilang ada kalau batik. boleh mungkin ada yang asli dalamnya sama luarnya beda. Nah, itu ini ya. bisa ditunjukkan. Mungkin bedanya batik yang benar-benar batik. Iya. Nah, benar-benar batik itu seperti ini. Luar dalamnya sama gitu. Luar dalam itu sulit membedakan. Oh gitu. Jadi kalau kita nggak jeli, nggak jeli itu bingung ini mana yang harus di luar, bahkan bisa keliru itu. Tapi keliru pun nggak kelihatan gitu ya. Nah ini yang batik asli nih, muka luar dan dalam itu sulit dibedakan. Itu. Nah ini yang dikatakan printing tadi, printing. Nah ini, Iya. ini kan jelas Agak tajam. hitam ya. Ini agak Udah. lembut. Gitu. Sehingga kalau bikin baju kemungkinan kebaliknya kecil. Tapi kalau ini kemungkinan kebalik bisa. Yang harga Karena di sulit dalam, membedakan, iya ya? karena sulit. Yang Nah, seperti itu ya. Batik asli yang sulit dibedakan mana Ya. luar dalamnya. Itu tekniknya. Teknik jadi Teknik kalau printing. saya lebih suka menyebut yang teknik asli itu ada 3. Ya. Karena yang sesuai dengan pengertian dari batik itu apa, ya kan, yang menutupinya itu lilin. Jadi batik tulis, kemudian batik cap, kemudian batik dengan teknik coret. Itu yang betul-betul Nah, batik. yang asli karena bentuknya itu. Dan kalau printing, terus ada tadi yang dengan cara diikat. Nah, kalau diikat itu mesti orang jumputan, langsung beli mesin itu, beli jumputan, beli sasirangan. Nah, kain shibori, bukan kain batik. Mesti nggak akan disebut begitu. Gitu. Yang pasti batik asli. Nah, batik itu kemungkinan beli kain batik. Mungkin yang printing, tapi hanya motif itu. Motifnya. Karena Bukan apa? batiknya. Harganya kan lebih Murah. Iya. Kalau begitu batik yang asli karena prosesnya itu mungkin butuh banyak ini ya, butuh banyak keahlian di situ. Nah, dalam selembar kain batik ini ya, yang asli ya, selembar kain batik ini kalau tradisional itu
pertama butuh keahlian, beberapa keahlian. Pertama membuat kainnya, jadi dari memintal sampai menenun. Nah, cuma sekarang memintal dan menenun itu sudah diambil alih di pabrik, ya kan? Ya. Nah, kemudian ada para peramu warna. Peramu warna itu, nah ini peramu warna. Kalau zaman dahulu pewarna itu kan pewarna alam. Iya, alami. Jadi pewarna ini mungkin cocoknya pakai pewarna alam, misalnya soga, mungkin indigo. Nah, tergantung itu warna-warna yang alami gitu. Banyak pewarna alami. Kemudian ada para perancang motif. Jadi yang membuat motifnya ini, coraknya itu. Nah, motif. Jadi ada keahlian seorang untuk membuat motif tersebut. Gimana ini maksudnya? Kan ini gambaran membuat motif. Corak-corak ini. Misalnya untuk yang membuat ini kan harus ahli gambar. Ya. Jadi diperlukan keahlian tersebut. Itu termasuk teknik. Iya, masuk di dalam itu kan. Iya, baik. Untuk membuat selembar kain ini ya. Untuk membuat selembar kain batik yang sesungguhnya. Kan begitu ya. Iya. Namun kalau printing sih kan di pabrik aja sudah dibuat. Dan itu memang bukan batik asli kan? Nah, itu kan menurut saya sih kan motifnya ya. Iya, motifnya saja. Oke. Kemudian tadi para perancang motif, para juru tata motif. Misalnya gini nih, tata motif. Ini kan ada motif nih. Iya. Motif ini, terus ada lagi motif ini. Diletakkan di mana? Itu kan para penata. Ya. Nah, jadi kita nanti juga anak-anak diarahkan belajar ke sana. Jadi mulai ada yang bisa membuat pewarna alamnya, kemudian ada yang bisa membuat motifnya. Ya. Nah, karena kita berpakai canting, nanti diarahkan ke canting membuat canting cap. Ya. Maka belajar setelah membuat motif itu membuat alat capnya yang sederhana. Nah, kemarin sudah ada di videonya. Nah, kemudian setelah motif dibuat, capnya juga sudah dibuat, tata letaknya diatur. Nah, ini perlu penata letak kan gitu. Itu juga nggak sembarangan ya. Oh, di sini nih bagusnya motif ini di sini nih. Ini acak di sini aja. Ini ada yang mikir. Mungkin ada filosofi tertentu untuk menata itu mungkin Ibu? Enggak ada Sudah juga. Oh, gitu. Kalau kita mau membuat filosofi cuma bisa-bisa saja. Oh, gitu. Nah, mungkin kalau motif bumbung apa gitu. Kemudian setelah menata gambar, para pencanting termasuk ngecap ini kan perlu keahlian juga. Membuat batik tulis pun perlu keahlian. Kemudian ngecap pun juga kalau nggak kebiasa mungkin perlu diasah, perlu keahlian. Meskipun Sesuai tata letak ya, sesuai tata letak tadi, makanya setelah ditentukan tata letak, nah bagaimana cara ngecap itu biar nanti ini sama sini bisa rapi, misalnya itu kan perlu keahlian. Kemudian para pencelup warna, setelah tadi dikasih malam kan diwarna itu, diwarna, nah itu ada para ahlinya, baik nanti warna alam maupun buatan. Kemudian para ahli pengeringan warna, dan kalau pengeringan itu nggak terlalu ini ya, tapi perlu ahli juga sih. Tidak sembarangan kain batik itu dijemur di tengah sinar matahari, terutama pakai pewarna alam. Kalau mau awet, cukup di tempat teduh, diangin-anginkan, intinya begitu. Seperti itu. Jadi itu dalam satu lembar kain batik. Nah, di situ kalau nanti sama anak-anak itu kerjasamanya memang harus bagus sekali. Jadi gotong royongannya itu sangat terasa. Tugas tersendiri. Iya, ya mungkin begitu. Iya. Jadi perlu keahlian masing-masing. Itu hanya dalam selembar kain, Bu ya.
Butuh beberapa. Dalam selembar kain itu memerlukan keahlian yang banyak, ya kan, dan kerjasama yang banyak. Maka zaman dulu kalau batik itu beramai-ramai sambil bersendaguro kadang gitu. Itu tentang mana Ibu? Tentang tekniknya ya? Ya, teknik dalam selembar kain. Jadi ya, teknik. Nah, nanti diarahkannya kan ke batik sesungguhnya itu tadi. Ya, kita akan mencobanya dengan batik cap sama mungkin coret lah. Gitu. Iya, rencananya kayaknya seperti itu deh. Nah, kalau begitu Ibu, kita lanjut aja pada proses pembuatannya bagaimana? Coba bisa dijelaskan Ibu tentang proses pembuatannya. Kalau proses, Ya. pertama kita harus punya alat dan bahannya. Alatnya apa saja? Pertama itu ada kompor, ada wajan Itu apa itu? untuk melelehkan lilennya. Oh iya. Ya. Kalau nggak dilelehkan bagaimana? Kalau enggak ini, karena itu melelehnya pasti dengan panas ya. Makanya nanti juga harus hati-hati itu anak-anak. Tidak boleh Kompor ya. Nah, kompor, kemudian wajan. Nah, mungkin kalau nanti kita praktek, intinya apapun yang bisa memanaskan lilin, panci juga bisa, kompor portable juga bisa. Yang penting untuk pemanasan lah. Ya, Lilinnya. itu. Selanjutnya Kemudian ada cantingnya sendiri kalau pakai batik tulis. canting. Canting. Besok kita pakai canting. Kita nggak pakai canting, pakai cap. Cap. Cantingnya Cap kayak gini? canting Kayak gini? cap. Ya, Oh. canting cap. Oh gitu. Itu ya. Nah, ini kita buat ini nanti. Kayaknya seru deh nanti buat. Kemarin kan sudah ada video untuk pembuatan cat seperti ini. Ya, ya. Nah, ini hasil akhirnya itu. Ya. Oke ya. Lanjut. Canting. Kemudian ada meja cap. Ini cocok maksudnya. Kan kain itu dibentangkan di atas meja. Baru kalau ada meja udah mana? Oke ya. Nggak bisa ditempel di tembok gitu. Udah. Jadi di meja, kalau tembok kayaknya sulit deh nembok pakai maku-maku. Gitu. Kan jadi rusak kalau Oh, pakai iya. maku ya. Nah, jadi di atas Meja, meja digelar iya. tanda-tanda yang tadi tata letak Tata itu. letak. Ya, ya, itu tinggal ngecapkan sesuai tata letak di atas meja. Nah, kemudian ada yang namanya ada meja pola untuk menggambar motif. Itu kalau batik tulis ini. Oh. Nah, kalau batik tulis perlu meja yang kaca transparan, kaca ya. Nanti motifnya taruh di bawah. Kemudian kain Tinggal itu di dicetak. atas. Oh, gitu. Jadi ditulis dikasih sinar. Ingat wayang kulit ya? Dikasih sinar. Sinar kan kelihatan Kelihatan bayangan. bayangan. Jadi ngikuti dah itu. Oh, kayak jiplak gitu Ya, jiplaknya begitu. Untuk batik. Karena artinya memang lembaran, nggak satu lembar kan sama. Iya. Nah, jadi jiplak seperti itu. Kemudian ada yang namanya gawangan. Gawangan itu kalau batik tulis ini diperlukan, batik pakai canting tulis. Nah, itu untuk menyampirkan apa ya? Menaruh kain, jadi disampirkan gitu ya, disampirkan sehingga nanti nulisnya gampang. Jadi disampirkan. Ini umpamanya bagaimana nih ngasih contohnya? Bisa pakai, kalau kita nanti di kelas kan enggak punya itu gawangan. Jadi kita bisa pakai kursi lah. Kursi dijejer ini kursi dijejer kan tinggal disampirkan. Kayak dijemur gitu ya? Ya, seperti itu. Nah, dijemur kan jadi sambil duduk kita mengikuti motif yang sudah kita buat dengan canting. Itu kalau gawangan. Ya. Cuma karena kita nggak punya di sekolahan biasanya nggak ada nih, pakai aja meja yang dijejer. Meja, kursi dijejer. Untuk menjemur. Untuk disampirkan sehingga anak-anak itu bisa batik santai. Selanjutnya Kemudian ada stik besi itu untuk nyongkel. Mungkin kalau misalnya gini nih sudah dicap,
lama-lama ini kan tebel nih, ada yang lengket nih. Iya. Nah ini untuk kembalikan dicongkel lah tuh, pencongkel stick, pencongkel. Fungsinya untuk apa? Menyongkel lilin yang sudah supaya tambah bagus coraknya, membersihkan, kemudian mencongkel. Iya, mencongkel Sisa-sisanya. sisa-sisa lilin yang menempel. Karena ngecat kering kan, Iya. lama-lama kan tebel. Bisa rata nanti Iya, iya. kalau enggak kita congkel. Oke. Seperti itu. Kemudian ada, nah ini timbangan. Untuk apa Timbangan. Kita kan perlu dalam proses nanti ada bahan-bahan, misalnya pewarna buatan. Pewarna alamnya 1 kilo, katakan sabut kelapa kan ditimbang. Oh iya. Nah, ya kan? 1 kilo sabut kelapa ditambah 10 liter air misalnya, Oh, iya, iya. kan perlu nimbang, Bu. Mungkin juga kalau pakai pewarna buatan 5 gram misalnya ya, Remasol misalnya begitu, kan tetap nimbang. Oh gitu. Jadi untuk menimbang bahan-bahan Tapi timbangannya timbangan yang pakai bebas, bebas. Kalau sekarang pakai timbangan kue juga nggak apa-apa. Oh, iya. Yang penting sekilo bisa ditimbang. Nah, kalau mau ada yang digital, ya mungkin kalau untuk pewarna buatan terutama itu kan berubah bubuk ya. Terus mungkin, nah nanti untuk langkah di pembuatan modern mungkin sebelum di motif itu sebenarnya harus dihilangkan, dibersihkan dulu. Oke. Gitu kan. Iya. Ini baru alatnya Ibu ya. Iya, baru hal. Kemudian ada ini gelas ukur. Nah, gelas ukur itu kan untuk tadi air berapa liter takaran buat menakar bahan yang berupa cairan. Kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan itu tidak boleh di skip, karena nanti kalau kita mewarnai terutama mewarnai, kemudian lagi fiksasi warna itu pakai tunjung, kalau tidak pakai itu kena tangan kita kan berwarna. Padahal kita kan mau setelah batik tetap cantik, gitu kan. Jadi tetap kita harus pakai banyak juga alatnya ya. Alat banyak. Tapi tidak usah dipusingin. Iya. Yang penting lengkap pasti bisa. Nah, kemudian ada mangkok, gelas, mungkin 3 mangkok, 3 gelas, bisa sendok. Nah, ini untuk mengaduk pewarna, terutama yang buatan. Iya. Jadi kan bisa dicampur dulu gini sini, terus diaduk kan. Jadi di gelas. Kemudian ember. Nah, ember itu yang lebih besar. Ini untuk mencelupnya ini kain. Nah, kan perlu tempat yang besar, nggak mungkin pakai gelas. Ya, jadi ember. Kemudian gunting. Gunting itu, nah ini kalau gunting itu hubungannya dengan waktu membuat canting nanti, memotong kain berapa meter kan. Jadi kita beli kalau di pabrik-pabrik itu kan pengrajin berarti mesti kan dipotongin. Kemudian ada meteran untuk mengukur. Kemudian ada pensil, penghapus, penggaris. Nah, kira-kira untuk apa, Bu? Untuk menandai ya berapa meter gitu. Nah, ini pensil. Untuk apa ya? Pensil untuk menggambar dong. Menggambar motif. Iya. Itu kan adalah gambar, Bu. Saya fokus sama di kain itu jadinya sekian berapa meter gitu. Nah, ada gini, kalau kita nyebut kapi ya, kapi yang biasa di bangunan itu ya. Iya. Itu kalau batik kadang itu kan nyecer baru gini, nah mungkin ada netes jatuh lah ke lantai. Itu Nah, itu kan bersih. Dikering gitu? Dikering untuk pengering. Jadi ada kapi. Kapi namanya. Ya, kapi yang di bangunan itu namanya kapi itu. Yang kadang untuk nyolet di tembok itu kan. Plester gitu ya. Iya. Kan untuk nyolet apa itu kalau di tembok? Kayak pisau gitu jenisnya. Pisau terus Iya, yang menurutnya ya. Gitu kan. Kemudian ada selesai juga alatnya banyak. banyak sekali.
kenceng atau panci besar ya, kita sebut panci besar ya, atau kenceng nih, namanya kenceng. Itu apa ini? Itu untuk melorot itu menghilangkan lilin, kan sudah selesai nih Ya. di batik ya, di lilin kan motifnya, kemudian di warna gitu kan. Iya. Nah, setelah selesai proses kan harus kita hilangkan lilin nanti Lilinnya. yang ada di kayu. Nah, itu menggunakan panci itu direbus. Direbus. Oh. Nah, direbus di dalam air kan panci. Otomatis yang meleleh lilinnya kan? Iya, meleleh, nanti kita serok lah itu. Oh gitu. Nah, prosesnya pasti ada seroknya deh untuk mengangkat Serok lilin lagi. ya. Serok lagi untuk mengangkat lilin-lilin yang Sudah meleleh. iya. Tapi kalau meleleh dia ya, nanti setelah kering. Jadi ini kan di apa namanya? Dilorot, dihilangkan, direbus kan, terus diangkat. Iya. Udah pindah ke situ. Nah, betul kering. Namanya lilin kan terbuat dari minyak tuh. Iya. Dia akan di atas mengapung. Mengapung. Setelah dingin dia akan mengeras. Ya, mengeras. Ya, kita ambil kan. Ini jangan dibuang, Oh, bisa dimanfaatkan lagi. dipakai lagi. Aduh, ya kan iya, bisa menghemat ini Bunda ya. Iya, lagi dipakai. Oke. Kemudian ada pisau yang untuk motong lilinnya. Jadi kita kan makainya mungkin kalau dia bongkahan besar katakan gitu ya. Ya kita patinya yang kecil tiris saja. Wah. Nah, kemudian ada kuas. Nah, ini kalau kuas tadi ada teknik apa? Corak. Colet. Ada teknik colet, itulah kita gunakan kuas. Ya. Itu baru alat ya. Nah, bahannya itu Nah, sekarang tentu bahannya. saja ada lilin Lilin yang utama. lilin malam. Lilin malam itu ada lilin tembok itu untuk menutupi bagian yang besar ini. Nah, ini kan besar nih. Iya. Justru yang warna muda ini yang ditutup sama lilin. Ya. Nah, itu pakai lilin tembok tadi. Jadi lebih besar. Cantingnya pun juga lubangnya lebih besar. Canting tembok gitu kan. Nah, kalau yang canting ada lilin, yang kedua ada lilin kelowong. Nah, itu untuk membatiknya. Jadi untuk motifnya yang kecil-kecil, mungkin yang ini. Nah, ini mungkin contohnya. Nih, pinggiran seperti ini. Mungkin tunjukkan ke pemirsa Bunda. Nah, ini. Ya, ini kan pinggiran gini. Nah, ini cantingnya untuk canting kelowong. Tuh. Untuk motor yang kecil-kecil ya. Ya, lilin kelowong. Untuk Nah, motor yang kecil-kecil. ya, cantiknya juga agak Kecil. kecil. Kemudian ada parafin, lilin parafin, putih warnanya. Ya, kayaknya mirip lilinan itu deh. Lilin yang kita pakai apa? Lilin batang kecil. Iya, mirip begitu. Nah, itu untuk nembok juga, tapi nanti hasilnya pecah-pecah. Ini kayak ada serabut-serabut gitu. Jadi kayak karena gampang retak ya. Nanti di itu ada kayak serabut acak gitu. Ada motif serabut yang acak. Otomatis muncul di sini. Iya, karena retak kan. Retaknya Begitu itu. dicelup ke warna, warna itu kan nembus ke yang yang retak itu, retakan itu. Jadi untuk memberi motif retakan Itu baru bahan ya Bunda ya. lagi pewarnanya. Masa pewarnanya lagi. Kan tadi kan Lilinnya aja itu. baru lilin. Wah. Selanjutnya ada pewarna nih. Pewarna itu pada dasarnya ada dua, pewarna alam dan buatan. pewarna buatan. Nah, ini perlu diingat ya. Untuk mewarnai batik itu harus pewarna dingin. Pewarna dingin itu apa? Adalah pewarna yang dicelup dalam kondisi dingin.
Oh gitu ya. Tidak, kan ada kalau Tentu dipanaskan dulu gitu. nggak perlu. Nggak perlu. nggak perlu. Jadi cairan tersebut harus dalam kondisi dingin. Dan kalau panas kan meleleh, warnanya jadi Kalau kemana? gitu kasih penjelasan nih Bunda. Gimana? Yang dalam keadaan dingin itu yang bagaimana gitu? Ya intinya dalam dingin. Katakan begini ya, pewarna alam itu kita mengekstrakan, membuat warnanya katakan tadi apa sabut kelapa ya, kan direbus dalam 10 liter. 1 kilo ditambah 10 liter menjadi hanya 6 liter. Iya. Kan direbus sampai dingin kan? Oh dinginkan itu maksudnya? Ya. Oh. Dingin. Iya. Kalau pewarna panas maksudnya itu ya diwarnai dalam kondisi direbus. Dulu. Nah, Ini direbus dulu yang penting didinginkan. iya, Nah. celupnya dalam kondisi Oke. itu pewarna. Nah, kemudian yang pewarna itu macam-macam itu untuk pewarna alam itu kalau kita bicara banyak sekali. Ada daun jati, daun ketapang, ini yang ada di sekitarnya ya. Sabut kelapa, ini murah meriah. Iya. Kemudian apa lagi? Bahkan ini putri malu. Daun putri malu itu ternyata bisa jadi pewarna. Oh. Kemudian ada kunyit. Ini jelas. Kunyit. Pisang, daun pisang. Ada yang menggunakan daun mangga. Bisa diwarnai juga, bisa Ada jadi juga. pewarna. Ya. Dan perlu diingat mungkin kalau pewarna alam ini kalau di batik itu tidak sekali celup. Jadi disebutnya berkali-kali. Ya, celup, dianginkan, celup lagi, itu terus. Bahkan mungkin di daerah Banten itu mempunyai apa ya, fanatik ya, harus 15 kali. Pencelupan. Iya, misalnya begitu. Kalau udah mungkin cukup 10 kali udah itu ya oke lah sudah gitu kan gitu. Kalau itu ada yang fanatik seperti itu, harus mungkin punya filosofi tersendiri. Kemudian itu ya, pewarna buatan tuh ada Remasol, kemudian ini Remasol, Indigosol, yang namanya itu beda lagi. Remasol, Indigosol, kemudian ada Naptol, kemudian ada Rapid. Nah, masing-masing warna itu yang buatan ya. Masing-masing itu tentu saja punya kelebihan dan kekurangan, dan punya bahan untuk fiksasi. Fiksasi itu menguatkan warna ya, biar nggak luntur. Jadi pengikat warna. Pengikat warna itu yang berbeda-beda dan penanganannya pun berbeda-beda. Misalnya Naptol dengan Remasol dengan Indigosol itu dengan Rapid, cara mewarnanya berbeda. Nah, seperti itu ya. Nah, itu alat bahan. Oh, belum lagi untuk bahan untuk mordan. Apa itu maksudnya? Kain yang putih kita baru beli di toko itu, Iya. kita perlu bersihkan kotorannya. Sudah putih lagi dibersihkan? Iya, karena pertama kali kan masih ada Debu. mungkin lilin, Oh, debu dan gitu. sebagainya. Itu kita cuci dulu. Nah, itu ada beberapa macam cara. Antara lain, pertama ya, deterjen dicampur dengan soda api. Soda api. Ya, itu direndam Selama? sehari semalam. Oh. Pertama. Nah, ada yang lebih ini biasanya untuk modern pada ekoprint. Nah, ekoprint itu kita nanti nggak prakteknya yang ponding. Jadi pada ekoprint karena bahan pewarnanya alam, cenderung saya pilih yang di modern deh. Di modern itu menggunakan 2 liter air, perbandingannya nih 2 liter air, kemudian 16 gram tawas dan 4 gram soda abu. Soda abu itu bisa disebut juga dengan soda as. Nah, itu direbus. Kain ini direbus dulu.
Oke, selanjutnya dari bahan tadi adalah kainnya sendiri nih. Nih, bukan. Jadi pertama di situ di pengertiannya kan di atas kain katun ya, membuat motif di atas kain katun dan sejenisnya. Nah, kain katun itu ternyata termasuk di situ itu sutra. Jadi kalau dilihat kain katun itu banyak kapas, sutra juga itu alam. Nah, kenapa dipakai kain katun atau sutra? Karena bahan tersebut itu menyerap warna dinginnya itu mudah. Beda dengan kain sintetis. Kain sintetis itu kalau nggak direbus sulit kain mewarnainya. Padahal pewarnanya di sini adalah pewarna dingin. Nah, seperti itu. Nah, jadi bahannya bukan kain sintetis, harus katun atau pewarna atau kain bahan tekstil bahan alam. Ini ternyata udah mulai masuk ini ya, masuk ke cara langkah ini Bu. Saya sudah langsung langkah buat pertama kali itu kita ketemu kain diapain dulu. Ternyata kita modern dan kita studi ya. Nah, bahannya tadi itu. Nah, setelah selesai di modern, disetrikakan biar licin sehingga kalau waktu membuat motif itu kan tidak kerut-kerut, licin kan, jadi lebih mudah. Waktu ngecat juga rapi, jadi perlu disetrika. Nah, setelah itu baru menggambar motif. Itu kalau batik tulis, digambar motifnya di atas kain. Dia makan. Tapi kalau batik cap berarti kita mengatur tata letak. Tata letak, misalnya kasih tanda nih. Pinggir ini, pinggir ini. Apalagi yang motif acak kayak begini nih Bu. Iya, acak. Ya, ini jaraknya nih kan harus sama ya. Mungkin dititiin. Jadi tanda plus ini motif bunga ini. Tanda centang ini untuk titik-titiknya yang ini misalnya. Nah, seperti penanda itu apa dipakai? Pensil tadi. Saja. Pensil bisa kalau pensil. Kemudian setelah itu memberi lilin atau mencanting. Ini kalau cap, kalau tulis itu prosesnya agak panjang. Jadi kalau pertamanya mencanting. Nah, kalau berarti yang batik tulis. Batik tulis mencanting. Tapi kalau ini kan mengecap. Ngecap. Enak jadi kalau sesuai dengan aturan teknik tata letak tadi, kan. Kemudian, nah ini kalau ke batik tulis itu prosesnya setelah ngecap. Nah, kalau itu ada namanya nyanting, ini proses nyanting ya. Udah nyanting itu namanya proses ngelowong. Nyantingin pinggirannya. Itu namanya ngelowong untuk menegaskan gambar ya. Iya, motif. Jadi menutupi yang di motif itu kalau batik tulis ya. Ada tekniknya namanya ngelowong. Kemudian isen itu memberi titik-titik. Nah, misalnya begini nih. Ini sudah dikelowong. Nah, ini ternyata maunya ada titik-titik ini. Mengisi. Nah, ini apa bagian alatnya itu? Canting. Ini kan batik tulis. Berarti canting yang lubangnya lebih kecil lagi. Yang kecil. Titik-titik begitu. Itu namanya. Ini kalau memang batik tulis, maka batik tulis harganya mahal. Karena berkali-kali. Kalau batik cap kan enggak. Cap langsung ke dalam pewarna. Ini bicara batik tulis dari melowong, kemudian isen, kemudian ada namanya narusi. Itu yang ini, yang motif ini, yang di kecil ini, dari baliknya dicanting lagi. Dibaliknya itu dicanting. Makanya kenapa muka dan belakang itu sudah dibedakan. Itu namanya narusi. Nah, kemudian ada yang namanya nembok tadi yang menutup kalau nembok.
Iya. Ini kok Pakai ya. lilin tadi, iya. Nah, kelanjutannya dari baliknya itu namanya adalah bliriki. Agak sulit ya. Bliriki, bukan belinya kakak apa itu ya. Bliriki gitu. Itu melanjutkan mencanting, menembok di bagian baliknya. Kalau yang kelowong tadi nerusi, tapi kalau nembok baliknya namanya bliriki. Oke ya. Nah setelah itu baru mewarnai. Mewarnai sesuai selera ya. Ya, mewarnai sesuai mau pewarna apa. Nah besok kita akan belajar itu pewarna alam. Biar apa? Biar limbahnya tidak ada. Ya kan? Kalau pewarna buatan itu limbahnya mencemari tanah atau sungai. Jadi kalau yang alam, makanya yang alam pun harganya mahal, tapi jangan membayangkan warnanya tajam kayak gini. Tidak, kalau warna alam itu cenderung warnanya soft. Ya, artinya walaupun tua, tapi tuanya lebih khas. Nah kalau yang cerah, ya biasanya pewarna buatan. Seperti itu ya. Sudah proses pembuatannya. Iya, yang terakhir Masih ya ada, mewarnai kan. Mewarnai. Nah proses terakhir ya tadi itu melorot tadi. Nah tadi kan ada kacang ya, direbus di dalam panci. Panci. Nah seperti itu. Nah dan untuk mempermudahkan itu dikasih juga TRU itu milik deterjen. Biar cepat lepas lilin yang nempel di kain. Nah baru diangin-angin dan jadi batik kita. Ya, banyak Seru juga ya? penjelasannya Ibu. Ya. Terkait tentang Tapi jangan mikir rumitnya teknik ya, dan tapi prosesnya. keseruannya itu. Ya, keseruannya. Keseruannya dalam proses batik itu makanya itu perlu keahlian macam-macam, perlu gotong royong. Nah itu Ya. kita jadi keakraban dengan teman dalam. Nah ini Kolaborasinya itu. kolaborasi itu luar biasa di dalam selembar kain Selembar batik. kain. Seperti itu. Oke, Bunda. Oke. Cukup lama kita ngobrol tentang teknik dan prosesnya Teknik dan ya. proses, Ah, iya. Cukup Panjang. panjang. Ya. Yang jelas tadi sudah ada teknik tentang tata letak, tata corak kan sudah lengkap Bunda jelaskan, apalagi tentang proses yang mengenai alat, bahan dan cara pembuatannya. Ya. Baik, mungkin sekian dulu Bunda ya. Ya, tinggal besok Tinggal eksekusi. aja kita di P5 nanti kita eksekusi ya. Ya. Terima kasih Bunda sudah Ya, meluangkan waktunya pada sesi kita podcast kita kali ini tentang hal ihwal tentang batik dan membatik itu sendiri. Sampai selesai. Nanti sampai kita akan selesai tunggu jadi. eksekusi dalam wujud P5 yang akan kita eksekusi nanti. Terima kasih Bunda Semoga sekali lagi. sukses. Kami berdua, saya selaku pembawa acara Ibu Ninengah Sarsini dan Ibu guru kita sebagai narasumber kita Ibu Yayun yang familiar dengan Ibu Yayun telah berbagi ilmu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Saya undur diri dan selamat siang. Dadah.